saya ada pertanyaan, pengen tahu makom saya di mana. Ya. Kan pernah diajari nih Pak Kiai di kuliah atau melalui ustaz di dalam di majelis bahwa ada yang namanya stasiun-stasiun perberhentian perjalanan rohani kita yang disebut makomat katanya. Ada makom ridho, makom tobat, makom ridho, makom muwarah, makom kaisannya makrifat. Saya pengen tahu nih, gitu. Bisa nggak ditunjukkan saya sekarang di makom yang mana? Gitu. Saya balik tanya, kalau saya beritahukan, terus setelah kamu tahu mau apa? Ya saya sekedar tahu aja, bohong sudah. Pasti kalau sudah tahu, paling tidak kalau stasiunnya ada 7 stasiun pemberhentian, lalu disampaikan kamu makomnya sudah di makom kelima, berarti kan tinggal 2 tahapan. Pasti ada pengaruh ujub, berbangga diri nantinya, bahaya ya kalau sudah begitu. Ada pengakuan lalu ujub. Siap nggak dengan risiko kalau itu terjadi sebenarnya? Jadi gambarannya kalau itu terjadi, jebakan itu kena, jebakan Batman itu akhirnya kita ngaku saya sudah makom yang 5 misalkan atau berapa, lalu berbangga diri, wah kita sampaikan ke ikhwan, lalu saya dikasih tahu ke makom AC makom saya sudah tingkat 5, kamu makomnya berapa? 3 aja. Akhirnya begitu tuh nanti. Berarti kamu harus tahu makom. Kacau kalau seluruh diri terjebak. Dan kalau itu terjadi, ibaratnya kita sudah naik tebing, ibarat tebing, sebentar lagi sampai. Gara-gara itu jatuh sudah jatuh, nggak ada lagi tangannya, repot kan? Benar harus susah payah dia upayakan sendiri, cari dengan sekemampuannya agar sampai ke atas. Tadinya tangannya ada, dan kita sudah sebentar lagi tinggal berapa tahap lagi tuh. Gara-gara karena itu terjebak di bangga diri, sombong diri, ada pengakuan, terjatuh, dan dia harus kembali karena nggak boleh di situ. Kalau tetap di situ banyak binatang nanti yang akan memakannya. Maka dia harus segera naik. Waduh, tangganya nggak ada, tali tambang juga nggak ada. Maka dia harus membuat kemampuan yang ada naik. Oke, belum lagi nanti ada hujan, licin, jatuh lagi kan. Sekuat-kuatnya tangan memegang tebing, seahli-ahli para ahli climbing dalam posisi itu beda gitu. Jadi perjalanan rohani ini berbeda jauh dengan perjalanan secara body. Nah kalau itu terjadi, siap nggak dengan risiko itu, dan nanti jangan salahkan nanti siapapun. Nah, gitu kan. Apalagi sampai menyalahkan guru kita. Nah, maka ada beberapa hal di dalam perjalanan toriko itu memang kita harus tahu, tapi juga nggak perlu tahu. Ada yang harus ditanya, tapi juga ada yang nggak perlu ditanya. Jadi mana hal-hal yang harus kita tanyakan, mana hal yang perlu tidak kita tanyakan. Tinggal pertanyaannya apa, lalu setelah apanya dibuka, kira-kira berpengaruh nggak terhadap kita? Sekiranya berpengaruh, dulu jangan ditanyakan tentang apanya itu, karena sesungguhnya di dalam perjalanan nanti kita sendiri yang akan mengetahuinya dalam perjalanannya. Ibaratnya begini, Bapak Ibu. Saya di depan saya ada minuman. Seberapa orang mengatakan ini air apa? Toh pada akhirnya orang hanya ngomong. Yang pada akhirnya merasakan ya yang mencicipi, yang menjalani. Dan belum tentu juga apa yang disampaikan ini benar. Misalkan katanya kopi yang warna begini, aromanya begini, tapi sesungguhnya bisa jadi lain. Kalau
sebelum tadi saya ambil dari sini ke depan, ada iseng nih, ada iseng ngerjain nih ceritanya. Ada iseng ngerjain dikasih apa gitu, mungkin dikasih merica atau apa minuman ini, saya nggak tahu gitu. Dan nggak ada juga yang tahu kecuali yang isengin aja gitu. Semua bilang kopi, dari warna aroma kopi. Benarkah ini kopi? Belum tentu. Nah, saya coba misalnya, ini kopi tapi rasa merica, misalnya. Saya sendiri yang merasakannya. Begitu pun perjalanan itu. Jadi ada hal yang kalau ditanya lalu dibukakan, diberitahukan, bisa benar bisa lain. Nah, yang harus dijaga itu sesuatu yang mau kita dapatkan lalu gara-gara itu hilang, gara-gara dibukakan auratnya. Itu istilahnya membuka aurat gitu. Nah, orang yang berkompeten di dalam bidang isyarat antara lain Bapak Akeh. Maka beberapa saat saya bertanya kepada beliau, seringkali jawabannya membingungkan. Jadi isyarat yang pakai isyarat terus Bapak Akeh. Karena apa? Karena di wilayah ruh, wilayah rasa, wilayah wanita berbeda dengan wilayah luas, maha luas. Jadi kalau disebut ini sebentar saja bisa jadi lain gitu. Jadi apalagi kalau menyangkut tentang aurat yang dibuka, rahasia aurat itu ada rahasia dalam perjalanan. Kita diberikan itu oleh Allah, masing-masing bisa sama bisa beda. Lalu bagi sebagian kita ada kepenasaran, misalnya ditanyakan, pengen tahu ini apa gitu. Nah, maka kenapa orang bijak, orang yang paham betul di bidang isyarat ini jarang mengatakan ini itu, ini itu namanya ini, jarang itu. Paling selalu seperti pengertian itu, nanti juga tahu sendiri katanya gitu. Nanti juga ketemu, nanti juga kesambar gitu rasanya. Yang penting amalkan saja zikirnya. Jadi nanti juga ketemu itu apa. Nah, jadi nanti ketemu yang sesungguhnya. Karena kita yang menjalaninya, kita yang merasakannya. Nah, nanti kalau disebutkan ini itu sebetulnya ini, nah maka dalam perjalanan bisa jadi lain. Nah, maka maksudnya bisa jadi lain. Sayang kalau itu memang menyangkut rahasia yang luar biasa yang diberikan Allah, anugerah gitu ya. Tapi bersifat rahasia dan pribadi khususnya. Jadi jangan sesuatu yang luar biasa gara-gara itu hilang. Gitu ya. Ibaratnya kalau terbuka aurat itu jadi jika putri malu akhirnya. Jadi toel melukut malu ya. Jadi kalau malu lebih baik pergilah gitu ya. Jadi, ada kepenasaran dari rasa ketidaktahuan, sah-sah saja silakan. Toh kami tempat bertanya di dalam Amerika, di dalam tempat bertanya dalam topik di masyarakat. Tapi harus dipilah mana pertanyaan yang harus diajukan. Nah, termasuk di dalam hal riyadhah. Nah, jangan banyak tanya pokoknya. Soalnya beberapa waktu saat gitu ya, pernah saya jadi saksinya. Ceritanya minta riyadhah. Ada juga yang tidak karena minta, karena gabung saja di situ, akhirnya dibeli semua riyadhah. Ini satu orang tanya, "Bah, ini pakai puasa nggak?" Karena nanya begitu, akhirnya kata Allah sahabat, ya sudah pakai puasa. Padahal sebenarnya nggak pakai puasa kalau nggak ditanyakan gitu. Kenapa itu ditanyakan? Karena dia ada wawasan sebelumnya yang memberitahukan pemahaman kalau riyadhah itu pakai puasa. Sehingga ketika dikasih riyadhah lalu tidak ada puasanya, dianggap ini kok beda. Bedanya itu ini kok jadi begini, ente nggak ada puasa, yang lebih puasa yang lebih baik misalnya. Maka guru luar biasa bijaksana, ini orang ada keraguan, makanya untuk menghilangkan keraguannya ya sudah pakai puasa gitu.
Nah, jadi sebetulnya di dalam pertanyaan itu bisa menjadi untung, bisa rugi juga buat kita sebenarnya. Bagi orang yang malas puasa jadi dirugikan karena harus puasa, kan gitu. Iya kan? Puasa juga. Tapi juga yang merasa senang puasa ya diuntungkan dengan diperintah puasa. Jadi dalam setiap perkara untung rugi itu sebenarnya tergantung dalam memahami untung ruginya. Bagi sebagian ini relatif, bagi sebagian itu untung, bagi yang lain rugi. Kan selalu begitu pemahaman ini ya. Kadang-kadang gitu. Nah, oleh karenanya dari apapun itu, maka dalam wasiatnya Tuhan saya pada Abdul Rojak putranya ada wasiat tadi bahwa kita harus menjaga berburuk sangka, apalagi pada Allah. Artinya jaga suudzon dalam hidup, apa yang kita rasa, kita alami, kita lihat, kita dengar, maka selalulah berhusnudzon. Gitu. Ya kalau bahasa umumnya berpikir positif saja. Karena berpikir positif itu membuat sehat, berpikir positif itu membuat tenang hidup, nyaman. Beda dengan berpikir negatif, ada yang ada ribut, jadi beban. Jadi orang nggak apa-apa, kitanya yang bingung, kitanya gitu ya. Jadi karena yang dilihat suudzonnya, yang julung sih. Jadi karena Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka buruk, maka buruklah jadinya. Tapi sekalipun itu buruk, tapi kita hadapi husnudzon, jadi baik yang buruk itu. Itulah. Termasuk misalkan mimpinya buruk, mimpi buruk sih. Tapi dia pintar, cerdas. Dia tak mau ambil yang buruk. Dia hilangkan pikiran buruknya, lalu ambil yang positif, yang baik dari mimpi buruk itu. Maka jadinya baik. Gitu. Nah, termasuk juga jangan banyak tanya kenapa jangan sembarang kita menyampaikan tentang pengalaman mimpi atau pengalaman yang bersifat dia disampaikan kepada sembarang orang. Sebab dikhawatirkan nanti dimaknai itu jelek gitu. Silakan sampaikan yang kita yakini orang ini bisa memberi makna positif supaya jadi positif gitu. Itulah kenapa jangan banyak tanya obrol cerita tentang pengalaman itu. Nanti dihadirkan orang yang memberi maknanya yang salah, ya. Karena orang yang arif, orang yang cerdas itu sekalipun itu salah, dia akan ambil yang baik. Yang disampaikan dinilainya yang baik, sehingga supaya itu jadi baik. Nah, kalau kita menganggapnya zonnya baik, maka Allah akan mengikuti. Ya sudah, karena kamu berprasakannya baik, maka aku jadikan itu baik. Jadi jangan salah sangka juga dalam itu ya. Dan luar biasa wasiatnya Tuhan Sayyid Muhammad sekali tadi kepada putranya ya. Dan seluruh wasiat tadi pada akhlak. Semua tadi wasiat ini berkenaan dengan akhlak. Nah, makanya di dalam tuntunan ajaran Thariqah ini pun sebetulnya hasilnya akhlak. Tanbih itu akhlak. Tanbih itu buah hasil dari pengajaran zikir. Jadi buah sampel. Jadi sebetulnya untuk mengukur apakah zikirnya berkualitas atau tidak, untuk mengukur sudah sampai tingkatan mana zikirnya, lihat akhlak saja. Kalau akhlaknya sudah ada perubahan dari tidak baik jadi baik, maka berarti sudah berbuah zikir. Kalau ilmu yang kita terima lalu ilmu itu membuahkan akhlak, ya, nah maka berarti kita sudah benar di dalam mengemban ilmu. Karena ilmu itu harus diamalkan, dan arah pengamalan ilmu ini semua harus ke akhlak. Semua ilmu apapun, ya.
bisa akhlak kita, bagaimana kita seorang hamba kepada Khaliqnya, kepada Allah, akhlak kita memperlakukan dengan sesama, akhlak kita terhadap makhluk lain, binatang, tumbuhan dan seterusnya, itu akhlak semua. Termasuk berpikiran baik dan buruk, itu akhlak di dalam pikiran, akhlak pikiran. Jadi semua harus ada akhlak. Nah, untuk mendorong akhlak ini, ilmu menjadi penting, tetapi bukan satu-satunya. Karena banyak juga ditemui orang-orang yang ilmunya sebetulnya tidak seberapa, bahkan nggak banyak pengetahuan juga tentang akhlak, tetapi kok dia berakhlak, akhlaknya baik, santun, dia bisa menghargai orang lain, dia bisa menghormati orang lain. Padahal itu ilmu itu dari mana dia dapat? Jadi kan, dia bisa tahu akhlak itu, melakukan itu kan harus ada pemahaman dulu. Tapi dia nggak punya pemahaman itu sebenarnya karena bodoh lah. Nah, maka ada ilmu itu yang diberikan langsung, kasih dengan rahim Allah kepada siapa kehendaknya Allah, haknya Allah, yang disebut laduni. Ada ilmu yang umumnya memang melalui proses syariat, melalui majelis taklim, mulai di madrasah, di sekolahan, pondok, melalui media, itu majelis taklim, melalui media. Maka untuk memperoleh ilmu ini ada dua yang bisa ditempuh. Yang satu namanya majelis taklim, yang satu majelis talqin. Di dalam majelis taklim memang disyaratkan harus fokus memperhatikan, menangkap, paham. Itu majelis taklim. Majelis talqin, qalbu yang harus siap menerima. Terlepas paham atau tidak secara pemahaman tidak bisa. Tinggal kalau sekedar belum paham karena komunikasi yang tidak nyambung, saya menyampaikan Sunda, ternyata nggak ada yang ngomong, bahwa ada yang nggak paham Sunda, akhirnya tidak terjadi itu pemahamannya. Padahal nggak apa-apa dalam talqin itu, yang penting yakinkan bahwa proses talqin sudah terjadi, sudah antara qalbu dengan qalbu. Kayaknya siap persiapan qalbu. Tinggal untuk sekedar pemahamannya tadi ikut lagi pengulangan, pengasahan bahwa karena pernah juga saya mengalami itu kepada ibu. Saya kebingungan untuk komunikasi. Saya ajak bahasa Indonesia, dia nggak paham. Melayu nggak paham. Sunda apalagi. Saya coba sedikit pakai bahasa Inggris, dia juga sedikit juga paham bahasa Inggrisnya. Pakai bahasa Arab juga sama. Akhirnya pada posisi itu akhirnya saya sudah pasrah. Bahasa apa? Mangga nengakeun. Ini enggak, saya jadi nggak paham. Ya udah, Bismillah. Akhirnya ininya saya aja menyampaikan. Kadang Sundanya keluar, Indonesia macam-macam. Tapi seperti komunikasi tidak paham. Tapi kok seperti dia paham? Karena apa? Karena keluar air mata, nangis dia. Gimana bisa nangis kalau nggak paham? Bahwa ini sedih, ya kayak gitu kan? Dan dia sendiri nggak ngerti kenapa sampai merasakan itu. Jadi sebetulnya dalam majelis talqin nggak apa-apa nggak paham. Yang penting nanti ada majelis sakit itu saja lagi. Ya. Yang penting jangan diyakinkan tidak terjadi proses talqinnya. Nanti tidak terjadi proses transfer kolbunya sudah tersampaikan. Jadi majelis taklim ada majelis talqin. Jadi dua tuh majelisnya. Jadi bagi kita yang sudah mendapatkan talqin ini sudah dua-duanya ditempuh. Majelis taklim memang dari kecil kita di majelis taklim diajarkan Quran dan seterusnya di majelis. Tapi majelis talqin juga sudah terjadi sama kita. Maka sudah memenuhi perbekalan antara bekal lahirnya, pemikiran, dan bekal qalbunya melalui zikirnya. Nah, maka mudah-mudahan fikir dan zikir bersatukan, jadilah kita ulil albab. Jadi ulil albab itu yang disalahkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi orang yang berzikir dan berfikir. Jadi
Tidak cukup berpikir, tapi juga harus berpikir. Tidak juga berpikir, tapi juga harus berpikir. Selalu terjadi dua hal keseimbangan dalam hidup di dunia. Terlalu juga kita mengedepankan akhirat juga tidak boleh. Terlalu mengutamakan dunia, mengesampingkan akhirat juga tidak boleh. Yang adalah tengah-tengah, dunia akhirat. Makanya kalau kita terlalu kenceng di dalam ibadah juga hati-hati juga. Jangan sampai kencengnya ibadah karena dorongan hawa nafsu. Sekalipun nafsunya nafsu yang benar, nafsunya mendorong pada peningkatan ibadah, nafsunya nafsu nikmat di dalam ibadah, itu tidak salah. Tetapi kalau namanya terlalu, nah itu pun jangan berlebihan namanya. Kalau terlalu berlebihan pun nanti akan mengganggu kontrol kita. Jadi keasikan jadinya. Jadi kalau sudah keasikan nikmat, bisa lupa yang lain gitu. Kalau terlalu gitu ya, maka batasi, sadari, kontrol tetap ada gitu ya. Maka sering disampaikan nih, kalau dikirlah yang banyak. Pokoknya dikirnya yang banyak, nanti setelah nanti terpenuhi latifah qalbunya, dia akan melimpah kepada yang latifah yang lain. Terus melimpah lagi sampailah keseluruhan yang terisi. Itu yang 7 latifah. Nah, berbanyak zikirnya, tetapi nanti dalam perjalanan banyak zikir, waspadai nafsunya ketika zikirnya nikmati. La ilaha illallah. Wah, nikmatnya luar biasa. Sampai nggak mau berhenti. Sadar nih bahwa kita harus berhenti, sudah banyak zikirnya, tapi nggak mau. Lanjut lagi, saking nikmat. Nah, maka hati-hati kalau sudah begitu, tetap waspada. Kalau sekiranya hilang kontrolnya, khawatir, berhenti saja. Sekalipun belum memenuhi 165, misalkan baru sampai 100, kenikmatan itu didapat, lalu khawatir kita malah bablas, keasikan, padahal 165, berhenti saja. Itu kan, berhentikan. Bikin agar nanti tidak lepas. Kenapa itu harus diwaspadai? Nah, dikhawatirkan nanti masuk pada fana. Jadi kalau nikmat ibadah terlalu, nanti larinya itu fana. Fana itu asik di sana, lupa di sini. Rusak di sini, bahagia di sana. Jadi nggak boleh, karena kalau rusak di sini kacau nih, kacaunya kita nggak tahu rusaknya bagaimana nantinya. Jadi kondisi fana itu memang luar biasa. Kalau tidak dijaga, fitnahnya luar biasa. Dan itu sering kondisi fana itu mengikuti karakter. Misalnya Ibu Haji di sini orangnya orang seni, karakternya karakter seniman misalnya. Maka fananya untuk yang orang seni, larinya ke seni lagi. Kalau ada pernah diceritakan, ada yang orang sedang bikin nikmat, tiba-tiba malah lari lisannya jadi nyanyi, padahal sedang bikin. Aduh, jadi nyinden ya. Padahal sedang bikin. Yang lain masih bikin lagi kok. Yang satu ini kok jadi lagu. Tapi sekalipun dia malah jadi nyanyi lagu yang keluarnya bukan kalimat zikir, kenapa begitu? Tapi dia bisa melihat bahwa zikirnya kita zikir yang tidak berkualitas, kosong, sampai dilempar. Pakai apa ya? Pakai gayung. Bahasanya gimana apa ya? Kan saya belum jadi saksinya ini. Benar cara zikir teh kosong kita zikir. Itu seperti itu. Tahu zikirnya nikmatnya supaya setelah nikmat lahir ini saja. Jadi nikmat zikir itu pun bisa cukup nikmat di sini, tapi sebenarnya belum tembus nikmatnya. Makanya kenapa dibilang padahal itu kalau didengar saja. Kalau dirasa-rasa nih pendengaran, memang nikmat zikir waktu itu. Tapi kok ada salah satu yang disampaikan yang dibilang sebenarnya zikir ya tiba-tiba. Itu kalau terjadinya di luar
orang umum itu kan fitnah jadi. Nah itu yang dijaga itu seperti itu. Nanti kalau fananya itu para mubalik itu kan biasanya tugas ceramah, ngomong gitu. Nanti fananya begitu tuh. Nanti ketemu orang, kemana sini, diceramain. Padahal nggak kenal orang itu. Nanti udah gitu, yang dia lihat ini orang ini kok yang kelihatannya misalkan binatang, maka dia panggil binatang. Sini monyet misalnya. Gimana tersinggung orang? Nggak kenal, nggak apa, dibilang monyet. Padahal memang ketika fana itu tembus bisa diperlihatkan. Yang punya karakternya anjing gitu. Kan karena kan dalam diri ini ibarat hutan belantara ini, segala macam ada ini dalam diri ini. Sifat binatang ada, setannya ada, macam-macam itu. Tinggal dominan yang mana. Kalau dominannya harimau, maka akan terlihat semelpa ini harimau gitu. Ya seperti itu. Nah maka zikir ini untuk menginginkan hutan itu bersih dari segala macam yang luas, bersih dari keangkeran dari hutan ini. Jangan sampai angker lagi. Orang kalau masuk ke hutan supaya nyaman, maka jangan lagi terlihat angker. Jadi kalau nggak diurus nih diri ruhani ini ibarat hutan yang angker, ibarat hutan yang penuh dengan binatang buas. Nah yang justru nantinya kembali kepada kita sendiri yang akan celaka dan merugi. Nah karenanya betul-betul pengajaran ini dikiri luar biasa, ini menjadi kunci dari semua. Gitu ya. Tinggal yakinkah kita dengan dikir ini. Jadi jangan juga karena perjalanan di dalam hidup ini lalu mengganggu kita. Serahkan semua pada Allah atas apapun perjalanan kita. Yang penting berhusnuzon, itu saja. Nah seperti di sini lah, luar biasa Bu Haji menemani Pak Haji di perjalanan sekarang ini. Kalau saya melihat ini luar biasa. Nah, tinggal sobarkah di dunia, sobarkah pokoknya. Dan perjalanan rohani itu memang seringkali mengganggu jismani. Jadi saya pernah kalau ahli-ahli yang mukasyafah misalnya, dia berkunjung kepada kiai atau berkunjung kepada siapa orang soleh sedang kondisi sakit begitu. Malah orang yang begitu biasanya bukan mendoakan tapi minta doa biasanya. Karena fisik yang kondisinya tidak umum, tidak baik, itu semuanya rohani sedang berada di posisi yang menguasai, yang meninggi, maka berpengaruh kepada fisik sesungguhnya begitu.